Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan belajar mengenal apa itu engsel sendok mulai dari fungsinya, jenis material yang digunakan, tipe, sampai peruntukannya. Plus saya juga akan tunjukkan cara membuat lubang engsel sendok dan praktek memasang serta memilih tipe engsel yang tepat untuk jenis model pintu tertentu. Ayo bikin sendiri! Oke sobat, di sini saya sudah mengumpulkan tipe dan jenis engsel sendok dari Taco yang paling umum dan sering kita gunakan, sehingga sobat bisa langsung melihat bentuk dan perbedaannya saat saya menjelaskannya nanti. Pertama kita akan bahas fungsinya. Secara garis besar, engsel sendok itu berfungsi sebagai poros mekanik yang menghubungkan dua objek dan memungkinkan terjadinya perputaran sudut secara terbatas antara keduanya. Atau secara umum fungsi engsel adalah untuk mekanisme buka tutup pada furniture. Untuk material yang digunakan biasanya ada dua macam, yaitu menggunakan zinc alloy atau chrome dan juga stainless steel. Berikut adalah contoh produk dari engsel Taco yang menggunakan material zinc alloy, dan ini adalah yang menggunakan material jenis stainless steel. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya, dari fisiknya pun sudah terlihat. Untuk yang zinc alloy ini seperti ini, produk yang sangat sering sekali materialnya kita gunakan. Sedangkan yang menggunakan material stainless steel ini terlihat secara fisik lebih elegan ya, dan juga terlihat lebih glossy. Ada perbedaan juga sedikit sekali warnanya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Menurut saya sih yang zinc alloy ini ya, dia tuh udah bagus banget produknya dan harganya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan yang stainless steel yang seperti ini. Sedangkan yang untuk stainless steel mungkin harganya di atas yang zinc alloy, tapi dengan material finishing yang dari stainless ini yang dia punya akan membuat furniture itu menjadi lebih elegan dan pastinya menjadi lebih tahan lama atau awet. Jadi dengan penjelasan ini sekarang sobat jadi tahu ya material dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke tipenya. Untuk tipe sih semua jenis itu memiliki 3 tipe, yaitu yang full overlay hidrolik atau yang kita kenal dengan engsel sendok lurus. Kedua adalah tipe half overlay hidrolik atau yang kita kenal dengan nama engsel setengah bungkuk atau semi bungkuk. Dan terakhir ini adalah tipe inset hidrolik atau yang dikenal dengan engsel bungkuk. Jadi ada 3 tipe ya, dan nanti saya akan praktekin juga masing-masing ini fungsinya untuk jenis pintu yang seperti apa, supaya sobat ABS semua itu tidak salah beli. Nah, terakhir adalah jenis peruntukannya. Pertama, di sini saya ada engsel sendok Taco Slow Motion ET01. Ini dia barangnya. Materialnya itu terbuat dari bahan zinc alloy. Sudut bukaannya 100 derajat, kurang lebihnya itu plus minus 5 derajat ya. Kedalaman mangkuknya ini itu 11,5 mm. Sedangkan diameter mangkuknya itu adalah 35 mm. Ketebalan panel itu antara 3 sampai 7 mm. Sedangkan ketebalan pintunya itu 14 sampai 24 mm. Daya tahan itu sampai 60.000 kali buka tutup. Beban topangnya itu 8 kg per pasang, dan terakhir adalah kemasannya itu masing-masing ada 50 pasang per karton. Untuk tipe ada 3 ya, yaitu yang seperti saya jelaskan di depan itu ada yang lurus, kemudian ada yang setengah bungkuk yang seperti ini, dan juga ada yang full bungkuk yang seperti ini. Nah oke sobat, di sini sudah ada panel pintu ya, contoh ini yang akan kita pakai praktek nanti. Jadi maksudnya dari beberapa spek yang sudah saya sebutkan tadi itu, misalnya bukaan 100 derajat itu ya, dia pintu ini ketika dibuka itu mencapai 100 derajat, bukan hanya 90 derajat. Kemudian kedalaman mangkuk. Di sini kan speknya itu tertulis 11,5 mm, yang artinya kita itu mengebor si papan ini itu hanya 11,5 mm aja. Jadi kalaupun kita pintu itu menggunakan ketebalan papan itu 14 mm, 15 mm, 18, 21 sampai 24 mm itu masih bisa menggunakan engsel dari Taco ini. Kadang-kadang kan ada tuh engsel yang harus dibor itu masuk ke dalamnya itu 15 mili, sehingga kita menggunakan pintu yang 15 mili itu nggak bisa karena kan kita harus ngebor. Sedangkan mata bor Forstner itu seperti ini ya sobat ABS. Mata bor Forstner itu ada jalu di tengahnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada jalu seperti ini, kita butuhnya 15 mili, maka bisa terjadi lebih ya, kita ngebor bisa sampai 18 mili kurang gitu. Jadi akan tembus sampai ke 15 milinya, sehingga tidak bagus gitu. Tapi kalau yang dari Taco ini dia hanya butuh ngebor itu sedalam 11,5 mm, sehingga kita bisa menggunakan pintu
yang 15 mili pun bisa. Kemudian ketebalan panel 3,7 mili itu artinya kita biasanya tuh bingung tuh dari tepi ke lubang itu berapa sih jaraknya gitu. Nah, itu bisa dipilih antara 3 sampai 7 mm, itu tergantung dari papan yang kita pakai tebalnya berapa gitu ya. Nanti kita praktekin kalau 18 mili itu butuhnya berapa mili sih dari samping baru ketemu lubangnya gitu. Biasanya kalau saya body kabinetnya menggunakan 18 mili, maka saya akan menggunakan jarak 6 mili ya dari ujung sini ke sini untuk pintu yang 18 mili juga. Kemudian daya tahan buka tutup sampai 60.000 kali. Jadi engsel Taco ini sudah diuji menggunakan alat tertentu ya, sampai tahan itu 60.000 kali buka tutup. Jadi itu sudah banyak sekali ya, 60.000 kali buka tutup dan awet pastinya. Beban topangnya atau pintu itu maksimal di 8 kg per pasang, karena satu pintu itu ada 2 buah engsel kayak gitu maksudnya. Dan untuk kemasan kalau teman-teman beli langsung banyak, itu untuk stok satu karton itu 50 pasang atau 100 pieces yang seperti ini. Nah, oke, itu tadi adalah tipe yang pertama, ET01. Sekarang adalah tipe yang ET02. Nah, ini adalah engsel yang secara spesifikasi itu sama persis dengan yang ET01 tadi. Perbedaannya hanya di materialnya saja ya. Kalau ini menggunakan stainless steel, kalau tadi itu menggunakan zinc alloy. Nah, terlihat ya Sobat ABS perbedaannya, baik yang ini yang zinc alloy dan ini yang menggunakan stainless steel. Untuk spesifikasi pun sama, sudut bukaan, kedalaman mangkuk, diameter mangkuk, sampai daya topang semuanya sama. Perbedaannya itu hanya di material dan harga tentunya. Nah, terakhir ini adalah engsel Taco tipenya ET06. Ini tipe yang perbedaannya tuh paling menonjol dengan yang sebelumnya ET01 dan 02 itu adalah di tidak slow motion, sedangkan yang ET01 tadi itu yang slow motion, ataupun yang ET02 juga sama seperti ini, dia nutupnya slow motion, sedangkan yang ET06 itu dia non slow seperti ini. Nah, langsung menutup dengan cepat. Ini juga merupakan engsel yang ekonomis ya, namun dengan diameter mangkuk dengan ukuran besar itu yaitu sama, yaitu 35 mm seperti yang ET01 ataupun ET02. So far sih spesifikasinya itu mirip ya dengan yang 01 atau 02. Yang ini tidak slow motion gitu aja. Selain tidak slow motion, daya tahannya itu juga berbeda ya, yaitu 50.000 kali buka tutup plus beban topangnya 3,6 kg per pasangnya. Dan kemasannya juga beda, yaitu 100 pasang per kartonnya. Dan untuk tipenya pun sama, ada 3 tipe, yaitu yang lurus, setengah bungkuk, dan juga full bungkuk. Nah, oke sobat, itu dia penjelasan detail saya tentang semua varian produk engsel sendok dari Taco yang paling umum dan sering sekali kita gunakan. Nah, sekarang saatnya kita praktekin cara buat lubang engsel sendok, plus memilih tipe engselnya, kita pasang di pintu seperti ini, plus kita juga akan memilih engselnya yang seperti apa gitu. Karena tadi ada 3 tipe ya, yaitu yang lurus, setengah bungkuk, dan full bungkuk. Nanti akan saya praktekin semuanya supaya teman-teman tidak salah memilih dan tidak salah beli. Oke, langsung aja yuk kita praktekin cara membuat lubang plus pasang. Oke Sobat ABS, di sini saya akan menggunakan panel pintu 18 mm untuk contoh, untuk kita praktek. Dan bodinya saya akan menggunakan 18 mm juga. Cara termudah membuat lubang engsel adalah menggunakan mal-malan seperti ini. Ini kalian bisa beli, sudah termasuk dengan mata bornya ya. Ini namanya mal-malan engsel sendok. Pada mata bornya ini sudah ada depth stopper ya, bisa disesuaikan nanti kedalamannya berapa milimeter pada saat ngebor. Dan pada bagian yang satunya ini ada 2 buah stopper juga yang bisa kita lepas untuk bagian satunya. Kalau kita lepas seperti ini adalah untuk lubang yang 35 mili, sedangkan kalau kita pasang itu untuk lubang diameter 26 mm engsel yang kecil. Kemudian kita bisa ambil stopper di sini ya, yang bisa kita tempatkan untuk jarak atas dan bawah, sedangkan ini adalah pengaturan untuk kanan kiri yang pada spesifikasi tadi itu 3-7 mm. Nah, di sini saya set itu jaraknya itu 6 mm ya. Ini indikatornya, kita bisa rubah-rubah sih, mulai 5, 4, 3. Nah, saya pakai yang 6 mm seperti ini. Artinya saya akan bikin lubang dari sisi samping tepinya ini adalah 6 mm ke lubangnya. Oke, langsung aja yuk kita praktekin. Oke, jadi jaraknya dari tepi sini ke lubang sini itu saya buat 6 mm untuk bodi kabinet yang 18 mili dan pintu 18 mili. Sekarang tinggal kita pasang saja. Di sini saya akan contohin menggunakan yang lurus. Terus panel satu lagi nanti kita akan pakai yang setengah bungkuk, dan satu lagi akan kita praktekin yang full bungkuk.
Lalu ini adalah yang setengah bungkuk yang seperti ini. Dan terakhir, ini adalah yang full bungkuk yang nanti akan masuk ke dalam frame pintu. Nah, di sini saya sudah punya frame-nya untuk 3 buah pintu. Yang di sini adalah engsel lurus, yang di sini di tengah-tengah itu setengah bungkuk, dan yang di sini nanti engsel yang full bungkuk. Untuk engsel yang lurus itu nanti fungsinya adalah untuk pintu yang berada di permukaan atau napuk seperti ini ya, di tengah-tengahnya frame seperti ini, dan ini benar-benar flush rata. Jadi untuk kabinet-kabinet paling pinggir biasanya kita menggunakan pintu dengan engsel yang lurus seperti ini. Sedangkan untuk yang tengah seperti ini, kita akan menggunakan engsel itu yang setengah bungkuk. Kenapa? Karena kita akan share dia permukaannya itu, edgingnya tengah ini, framenya akan kita share dengan pintu yang sebelah sini dan pintu yang sebelah sini lagi. Jadi seperti ini ya, itu kita share, dan ini perlu menggunakan engsel yang setengah bungkuk. Sehingga yang sini bisa kita pakai untuk frame pintu yang satu lagi. Misalnya kayak gini, jadi kita nanti punya satu pintu lagi yang bisa napak di tengah-tengahnya sini, kayak gitu. Oke, di sini terlihat ada lubang yang sangat besar ya gapnya. Ini bisa kita atur lagi engselnya tadi dengan mengubah sudutnya di 360 yang sebelah sini. Jadi ada 3 titik ya, yang ini, yang paling atas ini itu nanti bisa naik turunin si pintunya. Kemudian yang ini itu untuk kanan kiri pintunya. Jadi kalau kurang ke kanan kita majuin, kalau kurang ke kiri kita mundurin. Sedangkan yang ini itu untuk maju mundurnya si pintu. Jadi ada 360 derajat gitu loh, kita bisa setting supaya pas dengan yang kita mau. Coba kita setting dulu ya. Nah, oke, ini dia sobat. Jadi sudah halus banget gapnya, atasnya pun sudah rata, dan kanan kiri gapnya juga sudah bagus. Sekarang tinggal kita pasang untuk pintu yang engsel full bungkuk di sini ya. Nah, ini dia sobat ABS, sudah selesai proses pemasangannya ya. Hasilnya mantap sekali. Ini slow motion. Dan ini tadi adalah fungsi dari 3 buah jenis engsel, yang lurus, setengah bungkuk, dan juga full bungkuk. Ini lurus, ini setengah bungkuk, dan ini full bungkuk. Oke, jadi penjelasan singkat saya, kalau untuk engsel yang lurus itu napuk full, dari samping juga sama napuk, tetapi kalau yang setengah bungkuk itu sama-sama napuk, tapi dia hanya setengahnya edging. Jadi edgingnya yang ini tuh sharing dengan edging yang pintu untuk sebelah sini nantinya gitu. Itu untuk mengakali supaya kita tidak mendobeli bagian edgingnya gitu. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang lurus semua, berarti bagian edgingnya tengah tadi itu, rak pembatas tengahnya itu kalian dobeli gitu, biar tidak perlu menggunakan yang setengah bungkuk tapi yang lurus semua. Sedangkan yang full bungkuk itu seperti yang teman-teman lihat, dia itu masuk ke dalam seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin pintu yang masuk itu menggunakan yang setengah bungkuk seperti ini. Yang kedua, seandainya kalian sudah setting ini dengan benar, kalian bisa tambahkan 4 buah lagi atau 2 ya di sini sekrupnya, supaya dia benar-benar tidak berubah. Jadi sudah aman, tinggal kita amankan aja. Dan yang ketiga, kalian bisa pasangkan penutup yang seperti ini biar makin rapi, karena kita sudah tidak perlu merubah-rubah settingannya lagi. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini dengan mudah sekali kalian bisa buka ya, tanpa membuka-buka bautnya. Sekarang tinggal ditekan aja bagian belakang, lalu tarik, dan terlepas sudah pintunya. Kita mau tusir, mau pasang di tempat, dan lain-lain. Untuk memasang gampang sekali, tinggal kalian hook aja di sini. Bawah sama atas sama ya, diklik. Kemudian yang atas juga sama, diklik, bagian belakang ditekan. Nah, seperti itu udah kembali bisa ditutup dengan normal.
Oke Sobat ABS, hari ini kita telah belajar mengenal jenis engsel sendok, belajar cara pasang, dan memilih tipe engsel yang tepat. Semua sudah kita ulas barusan. Semoga Sobat ABS sudah paham dan tidak salah memilih ya. Terima kasih banget buat Taco yang sudah support proses pembuatan video kali ini. Buat kalian nih yang belum tahu apa itu Taco, silahkan aja follow Instagramnya di sini. Nah, di sini tuh kalian bisa tanyakan seputaran produk-produk engsel ya, terutama yang sudah kita bahas pada video kali ini, dan lain-lainnya juga di sana, HPL-nya ataupun hardware yang lainnya. Pastikan aja di-follow. Buat Sobat ABS yang sudah menonton video kali ini, terima kasih banget. Kalau kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Sekian dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!